Baik, masih bersama dengan saya Endah Puji Astuti dari Politeknik Stip Bisnis Tegal. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi etika, prinsip etika profesi. Ya, jadi prinsip-prinsip etika profesi pada umumnya itu dapat berupa prinsip menjalankan profesinya secara tanggung jawab, secara komitmen, secara jujur ya, dan rasa hormat kepada hak-hak orang lain. Sebagai contoh, misalkan ada seorang advokat ya, dia itu tidak boleh membohongi hakim ya dengan menyatakan bahwa orang yang dibelanya itu tidak bersalah ya demi untuk memenangkan perkara atau mendapatkan bayaran yang tinggi dari kliennya. Misalkan lagi seorang akuntan juga tidak boleh memanipulasi laporan keuangan. Terus kemudian misalkan ada seorang yang berprofesi sebagai sekretaris, dia itu juga tidak boleh membocorkan rahasia atasannya kepada pimpinan perusahaan yang lain. Di dalam slide sudah bisa dilihat oleh teman-teman bahwa ada beberapa prinsip etika profesi, ada tanggung jawab, ada keadilan, ada kompeten, ada profesional, dan menjaga rahasia dari masing-masing kliennya. Ya, jadi dalam etika profesi ada beberapa prinsip ya yang melandasi pelaksanaan sebuah profesi. Yang pertama, ada prinsip tanggung jawab. Ya, jadi semua tenaga profesional itu sudah seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab ya atas pekerjaannya masing-masing ya. Jadi pekerjaannya itu harus dilakukan secara serius, secara baik sehingga hasilnya itu juga bisa secara maksimal ya. Jadi tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab tidak hanya pada pelaksanaan pekerjaannya saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap hasil dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, selain itu, profesional itu juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin saja bisa ditimbulkan dari profesinya, baik itu dampak bagi kehidupan orang lain ataupun dampak untuk masyarakat umum ya. Jadi seorang profesional itu harus bertanggung jawab atas profesinya dimulai dari pelaksanaan, terus kemudian dari hasil, serta harus bertanggung jawab terhadap dampak atas profesinya tersebut. Terus kemudian prinsip etika profesi yang kedua ada yang namanya prinsip keadilan. Ya, jadi dalam menjalankan pekerjaannya selain harus bertanggung jawab, seorang profesional itu juga harus mengedepankan yang namanya prinsip keadilan. Ya, jadi keadilan ini harus diberikan kepada setiap orang yang memang berhak untuk mendapatkan keadilan tersebut. Ya, jadi dalam hal ini keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan keadilan. Terus kemudian prinsip etika profesi yang ketiga ada yang namanya kompeten. Ya, jadi seorang yang profesional di dalam menjalankan pekerjaannya itu harus sesuai dengan kompetensinya, harus sesuai dengan keterampilannya, dan harus sesuai dengan keahlian masing-masing profesi yang dijalankan. Terus kemudian prinsip etika profesi yang berikutnya adalah profesional. Ya, jadi dalam artian seorang yang mempunyai profesi itu harus berperilaku secara konsisten sesuai dengan reputasi dari masing-masing profesinya. Ya, jadi seorang yang mempunyai profesi itu juga harus taat ya dengan hukum, harus menjalankan kode etik masing-masing profesi, ya harus taat dan patuh terhadap undang-undang yang mengatur profesinya. Terus kemudian prinsip etika profesi yang berikutnya adalah menjaga rahasia. Ya, jadi seorang yang profesional itu harus menjaga kerahasiaan atau privasi dari masing-masing klien yang bekerja sama. Sebagai contoh misalkan seorang dokter ya, seorang dokter ini juga wajib menjaga rahasia pasiennya, bahkan
setelah pasien tersebut itu meninggal dunia. Nah, ini adalah beberapa prinsip dari etika profesi. Ada tanggung jawab, keadilan, kompeten, profesional, dan menjaga rahasia. Selain prinsip etika profesi yang tadi saya sebutkan, ada juga beberapa prinsip etika profesi yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan ada yang namanya prinsip otonomi. Ya, di dalam prinsip otonomi di sini tiap-tiap profesional itu kan memang mempunyai kewenangan, mempunyai kebebasan di dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya masing-masing. Akan tetapi walaupun mempunyai kebebasan, mempunyai kewenangan, seorang profesional ini harus tetap melakukan pekerjaannya, harus melakukan profesinya itu dengan tetap mempertimbangkan kode etik masing-masing profesi. Terus kemudian ada juga yang namanya prinsip integritas moral. Ya, yang dimaksud dengan integritas moral di sini adalah kualitas kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang yang mempunyai profesi. Ya, jadi selain prinsip kejujuran juga harus ada prinsip moral ya yang harus dipunyai oleh seseorang ya yang harus dijalankan secara konsisten dalam menjalankan profesinya masing-masing. Artinya seorang profesional ini harus memiliki komitmen pribadi ya untuk menjaga kepentingan profesinya, harus menjaga kepentingan dirinya serta menjaga kepentingan dari masyarakat luas ya. Jadi itulah beberapa prinsip etika profesi. Ada prinsip tanggung jawab, keadilan, kompeten, profesional, rahasia, ada juga prinsip otonomi, prinsip integritas moral ya. Dalam hal ini adalah kualitas kejujuran ya serta prinsip moral dalam diri seseorang yang harus dijalankan secara konsisten dalam menjalankan profesinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi etika profesi ya. Jadi etika profesi ini penting ya karena memiliki beberapa fungsi yang diantaranya seperti teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa fungsi dari etika profesi. Yang pertama adalah sebagai pedoman seluruh anggota, sebagai alat kontrol, terus kemudian sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi. Ya, etika profesi ini berfungsi sebagai pedoman seluruh anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas ya. Ada tanggung jawab, ada otonomi, ada kejujuran, ada moral, ada keadilan ya. Di mana dengan adanya etika profesi ini diharapkan masing-masing orang yang mempunyai profesi atau setiap profesional itu bertindak sesuai dengan aturan dan dapat menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesinya. Terus kemudian fungsi etika profesi yang kedua adalah sebagai alat kontrol ya bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Ya, jadi etika profesi ini dapat memberikan pengetahuan ya kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi ya sehingga nantinya memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana profesi ketika berpraktek di kalangan masyarakat luas. Ya, kemudian fungsi dari etika profesi yang berikutnya adalah sebagai sarana mencegah campur tangan dari pihak luar atau pihak luar di luar organisasi ya. Seperti yang kita tahu bahwa terkait dengan hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi, tiap-tiap profesional ini kan mempunyai wewenang serta kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya ya, walaupun bebas tetapi tetap harus mempertimbangkan kode etik profesinya. Nah, dengan adanya etika profesi diharapkan ini dapat mencegah terjadinya campur tangan pihak lain di luar organisasi dan diharapkan juga dari profesi tersebut juga tidak
boleh mencampuri pelaksanaan profesi lain dari instansi yang lain. Ya, jadi itulah beberapa fungsi etika profesi, yaitu sebagai pedoman seluruh anggota, sebagai alat kontrol, ya, sebagai sarana mencegah campur tangan dari pihak luar di luar organisasi profesi tersebut, ya. Kemudian selanjutnya dalam sebuah keprofesian, ya, kita sering mendengar istilah kode etik, ya. Ada kode etik guru, ada kode etik jurnalis, ada kode etik dokter, ya. Jadi kode etik di sini merupakan suatu hal yang mungkin bukan hal yang baru, ya, tetapi memang sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok, ya, suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh, ya, oleh seluruh kelompok profesi tersebut, ya. Teman-teman di sini sudah bisa melihat ada beberapa definisi mengenai kode etik, ya. Ada yang mendefinisikan bahwa kode etik adalah tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, ya, dan menjadi pegangan para anggota organisasi profesi. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat, ya. Jadi kode etik profesi ini merupakan bagian dari etika profesi, ya. Kode etik bisa dikatakan juga merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa kode etik profesi ini adalah sistem norma, ya, atau aturan yang ditulis secara tegas, secara terperinci, ya, tentang apa yang baik atau apa yang tidak baik, apa yang benar atau apa yang salah, gitu kan. Perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional, ya. Jadi dalam kode etik ini berisi daftar kewajiban dalam menjalankan tugas sebuah profesi dan mengikat dalam menjalankan tugas masing-masing profesi tersebut, ya. Sebagai contoh misalkan kode etik seorang dokter, ya, dimana di dalam bidang kedokteran ini kan boleh dikatakan sangat memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai, terhadap norma-norma, ya, sehingga memang rawan timbulnya pelanggaran etika kedokteran. Nah, dengan adanya kode etik, maka hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman, ya, dapat menjadi pedoman, dapat menjadi peraturan, ya, yang menuntun para profesional ini untuk berjalan di jalan yang benar, ya. Jadi kode etik di sini sebetulnya memang bukan merupakan hal yang baru, tetapi memang hal yang sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral, ya, mengatur tingkah laku moral, ya, khususnya adalah untuk kelompok tertentu yang mempunyai profesi dan diharapkan dapat dipegang teguh, ya, oleh seluruh kelompok profesi tersebut, ya. Jadi kode etik di sini memang sangat penting, ya, dan dapat menjadi penyeimbang, ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan dari suatu profesi, sehingga kode etik profesi ini ibarat kompas yang menunjukkan arah moral, ya, arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi ini dibuat tentunya memiliki tujuan tertentu yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi lingkungan tertentu yang menggunakannya, ya, seperti adalah untuk menghindari
sikap yang tidak profesional yang nantinya bisa merugikan berbagai pihak. Nah, di sini ada beberapa tujuan ya, beberapa tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Ya, jadi kode etik profesi ini bertujuan untuk menjaga penampilan dari pihak luar ya atau pihak masyarakat. Jangan sampai publik ataupun masyarakat memandang rendah suatu profesi ya. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi itu melarang berbagai bentuk tindakan yang nantinya dapat mencemari nama baik profesi di dunia luar atau di masyarakat luar. Ya, jadi tujuan pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Terus kemudian tujuan kode etik yang kedua adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Ya, jadi dalam hal ini kesejahteraan itu bisa berupa materi dan bisa berupa spiritual ya. Dalam hal kesejahteraan materi, kode etik umumnya terdapat larangan-larangan kepada anggotanya untuk melakukan perbuatan yang sekiranya dapat merugikan kesejahteraan setiap anggotanya. Terus kemudian untuk hal spiritual ya, kode etik umumnya ini memberikan petunjuk ya kepada para anggotanya dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, tidak hanya itu, kode etik juga melarang anggotanya agar tidak melakukan perbuatan yang dianggap perbuatan yang tercela. Terus kemudian tujuan kode etik yang ketiga yaitu meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Ya, jadi di sini kode etik itu dapat menjadi pengabdian generasi tertentu ya, sehingga para anggota profesi itu dapat dengan mudah mengetahui tugas, mengetahui tanggung jawab ya pengabdiannya kepada masyarakat ya untuk melaksanakan tugas profesinya masing-masing. Terus kemudian tujuan kode etik yang berikutnya adalah untuk meningkatkan mutu ya, meningkatkan mutu organisasi profesi. Ya, jadi kode etik profesi ini memuat norma-norma tentang anjuran agar setiap anggota profesi itu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas ya para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik ini juga mengatur tentang bagaimana cara memelihara serta meningkatkan mutu anggota profesi masing-masing. Terus kemudian tujuan kode etik yang kelima itu ada meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ya, dalam hal ini kode etik juga memuat tujuan pengabdian tertentu ya, sehingga para profesional itu dapat dengan mudah memahami tanggung jawab dan tanggung jawab pelayanannya kepada masyarakat saat menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, kode etik menetapkan aturan yang harus diterapkan, harus dilakukan oleh para profesional di dalam menjalankan tugas masing-masing profesinya. Ini adalah beberapa tujuan kode etik profesi, ada menjunjung tinggi martabat profesi, ada menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, pengabdian kepada masyarakat. Kode etik juga bertujuan untuk meningkatkan mutu organisasi profesi dengan terus meningkatkan kualitas ya, terus kemudian meningkatkan layanan dan dalam hal ini adalah seorang yang profesional harus mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi masing-masing. Iya, akhir-akhir ini kan banyak berita mengenai pelanggaran kode etik ya, misalkan pelanggaran kode etik dalam misalkan penerbangan, dalam akuntan dan yang lainnya. Nah, setidaknya di sini ada 2 jenis sanksi ya. Jika terjadi pelanggaran kode etik, ada sanksi moral, terus kemudian ada sanksi dikeluarkan dari organisasi,
Dan yang terparah kalau misalkan pelanggaran itu adalah bisa merugikan kepentingan masyarakat luas, ataupun misalkan mengakibatkan kerugian instansi tertentu, maka akan tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi secara pidana ataupun perdata ya. Jadi setidaknya di sini ada 2 sanksi ya terhadap pelanggaran kode etik, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi ataupun asosiasi profesi tersebut atau terkait ya. Jadi pada kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk oleh masing-masing profesi atau dibentuk khusus ya untuk menangani hal-hal tersebut, karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Sebagai contoh misalkan bagi orang yang melanggar kode etik, maka pelaku akan menerima peringatan halus ya, misalkan pertama adalah secara peringatan ya, tapi kalau misalkan ternyata pelanggaran-pelanggaran tersebut itu merugikan ya instansi tertentu ataupun masyarakat luas, maka akan ada sanksi secara hukum ya, baik hukum pidana ataupun secara perdata. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai penyebab pelanggaran kode etik profesi. Ya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik yang biasanya terjadi di lingkungan organisasi. Ya, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada karena pengaruh sifat kekeluargaan, ada karena pengaruh jabatan, adanya penegakan hukum yang lemah, terus kemudian tidak berjalannya kontrol ya dari masyarakat. Ya, ini adalah hal-hal yang menyebabkan pelanggaran kode etik yang biasanya terjadi di lingkungan organisasi. Yang pertama karena adanya pengaruh sifat kekeluargaan ya, misalnya yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau ada hubungan yang dekat dengan pihak yang berwenang ya, sehingga hal ini cenderung untuk tidak memberikan sanksi ya kepada orang yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tersebut, sehingga ini menyebabkan pelanggaran yang bisa saja akan terus-menerus dilakukan. Terus kemudian penyebab pelanggaran kode etik yang kedua yaitu karena adanya pengaruh jabatan. Ya, misalnya yang melakukan ya pelanggaran kode etik profesi itu adalah misalkan pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi ya pada profesi tersebut ya, maka kan kita terkadang tidak enak ataupun enggan ya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi ya, karena misalkan kekhawatiran apa istilahnya jabatan kita atau posisi kita itu jadi terancam. Nah, karena adanya pengaruh jabatan ini, maka tidak menutup kemungkinan juga nantinya akan terjadi pelanggaran kode etik yang terus meningkat ya. Terus kemudian yang ketiga penyebab pelanggaran kode etik karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi itu tidak merasa khawatir ketika melakukan pelanggaran. Terus kemudian penyebab pelanggaran kode etik yang berikutnya karena tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, karena kan biasanya memang rendahnya pengetahuan masyarakat ya tentang substansi kode etik profesi ya, sehingga hal ini menyebabkan kontrol dari masyarakat itu juga kurang baik atau kurang bagus atau tidak berjalan ya, karena memang juga dari si yang mempunyai profesi ini juga terkadang tidak memberikan sosialisasi ya kepada pihak masyarakat, sehingga masyarakat itu pengetahuannya jadi nggak ngerti ya tentang substansi dari kode etik masing-masing profesi. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan pelanggaran kode etik, ada karena pengaruh kekeluargaan, karena ada pengaruh jabatan, lemahnya penegakan hukum, terus kemudian tidak berjalannya kontrol dari masyarakat ya, dan
uh, kita juga kadang dari organisasi profesi ini juga terkadang tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme ya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang ada di Indonesia. Iya, sebagai tugas untuk teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, kode etik yang ada di masyarakat Indonesia itu kan cukup banyak dan bervariasi ya. Nah, umumnya pemilik kode etik di sini adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Sebagai contoh, misalkan ada Ikatan Penerbit Indonesia, ada Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, ada kode etik jurnalis Indonesia, ada kode etik advokasi Indonesia, ada kode etik guru, ada kode etik kedokteran, kebidanan, farmasi, dan yang lainnya. Nah, tugas kalian adalah tuliskan contoh pelanggaran kode etik profesi yang ada di Indonesia. Nanti contoh pelanggaran-pelanggaran tersebut itu kalian tulis tangan, kemudian nanti kirimkan melalui WA ke saya, ke nomor saya pribadi ya. Tugasnya adalah itu, untuk menuliskan contoh pelanggaran kode etik profesi yang ada di Indonesia, kemudian nanti hasilnya dikirimkan melalui WA secara tulis tangan, tulis nama, tulis kelas kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk tugas tersebut wajib dikumpulkan pada hari ini juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dampak yang timbul jika tidak ada kode etik profesi ya. Tentu saja dengan tidak adanya kode etik profesi ya, atau tidak adanya kode etik, maka akan ada beberapa dampak yang timbul. Yang pertama adalah terjadinya penyalahgunaan profesi. Dampak yang timbul yang pertama ketika tidak ada kode etik yang pertama adalah terjadinya penyalahgunaan profesi ya. Seperti yang kita tahu, yang namanya kode etik profesi itu kan merupakan sistem norma atau aturan yang tertulis secara tegas, di mana di situ itu memuat tentang seluruh kewajiban ya di dalam menjalankan sebuah profesi dan mengikat seseorang di dalam menjalankan tugasnya. Nah, ketika tidak ada kode etik, maka akan sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan profesi. Nah, terus kemudian yang kedua, dampak yang timbul jika tidak ada kode etik adalah kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam organisasi. Jadi ketika misalkan memang tidak ada kode etik, maka akan sangat memungkinkan seseorang atau seorang yang mempunyai profesi, dia akan bekerja atau menjalankan profesinya dengan seenaknya sendiri tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi ketika sudah melaksanakan profesinya tersebut. Karena kan yang namanya profesi itu kan pasti adalah pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat luas ya. Maka dari itu setiap kinerjanya akan selalu berhubungan dengan masyarakat luas, maka harus dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, kalau misalkan tidak ada kode etik, maka akan sangat memungkinkan seseorang itu akan mengabaikan tanggung jawab profesinya. Terus kemudian dampak yang timbul jika tidak ada kode etik yang ketiga adalah memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya atau mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan mementingkan kepentingan masyarakatnya. Ini akan sangat mungkin ya ketika tidak ada kode etik, ketika tidak ada sanksi ya, maka akan sangat memungkinkan bagi seorang yang mempunyai profesi akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Kemudian dampak yang timbul ya jika tidak ada kode etik yang berikutnya adalah ketika tidak ada kode etik profesi, maka seseorang ini akan dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat ya, kepada masyarakat ya. Jadi ketika tidak ada kode etik,
seorang yang mempunyai profesi itu bisa saja mengabaikan tanggung jawab, terus bisa saja mendahulukan kepentingan pribadi, dan hal ini akan dapat memberikan image yang negatif ya di mata masyarakat tentang profesi tertentu ya. Jadi kode etik profesi ini memang sangat penting ya, sangat penting untuk dilakukan ya, karena hal ini dapat untuk menghindari sikap yang tidak profesional yang nantinya dapat merugikan berbagai pihak. Nah, itulah materi kita hari ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada prinsip etika, ada fungsi etika, kode etik, terus kemudian tujuan kode etik, sanksi dari kode etik, dan dampak yang ditimbulkan ketika tidak ada kode etik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.